Negara Filipina salah satu negara tetangga yang ada di Asia Tenggara ini, yang sering membeli produk-produk asal Indonesia, dan juga bahasa Indonesia pun di sana mulai digemari di negara Miss Universe tersebut. Kali ini ada video menarik tentang seorang gadis dari Filipina. Dia berada dalam dilema untuk memilih antara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Bahasa yang mana yang saya harus belajar? Ini pendapat saya sebagai pelajar asing dari Filipina. Halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh, tetapi saya hanya memilih satu karena saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi masih tidak sama, masih punya banyak perbedaan. Dan kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Mungkin aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Wah, mantap ya sobat. Gadis ini benar-benar mahir berbahasa Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh orang Filipina itu, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu terlihat mirip. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. Mari kita lanjutkan. Pertama, itu lebih praktikal karena language resources-nya yang tersedia secara online itu lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengejarkannya, lebih banyak resources untuk bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis, mereka punya kompetisi seperti Indonesian Pop Singing Competitions, Indonesian Storytelling, membuat pidato dan puisi Indonesia. Ada banyak. Dan saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin itu karena ada banyak orang Indonesia dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga, bahasa saya juga, budaya saya juga. Tetapi saya tahu dan mengerti negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya itu ide yang bagus. Dan sebagai temannya dari Filipina, saya mendukung upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga harinya menyenangkan dan sampai jumpa lagi. Mungkin bisa kenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Mungkin dari yang paling ujung. Silahkan tuh kenalan. Nama saya Jyoti Swarup Sharma. Saya berasal dari India. Saya datang di sini untuk belajar bahasa dan budaya di dalam beasiswa dan mahasiswa. Ini programnya untuk 10 bulan. Saya udah 3 bulan, 7 bulan lagi ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lamin Samura. Saya dari Gambia. Gambia itu letak di Afrika Barat. Ya, saya juga datang di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk belajar bahasa Indonesia 1 tahun.
nanti saya akan lanjutkan di S2 di ilmu ekonomi. Tapi 1 tahun ini saya belajar bahasa Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Shuji Makino, tapi tolong panggil saya Maki. Ya. Saya berasal dari Jepang dan sekarang berlibur di Universitas Jepang, Universitas Keio. Terus sekarang datang ke sini untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia sebagai beasiswa dan mahasiswa. Baik, nah jadi kita sudah punya pembelajar BIPA dari India, dari Gambia, dan dari Jepang, teman-teman sahabat bahasa. Baik, nah kita semua penasaran nih, apa yang membuat teman-teman memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dipelajari gitu? Seperti saya memilih bahasa Indonesia karena di India dan Indonesia di budaya sama-sama, seperti mereka di sini banyak hal seperti sama di Indonesia, India juga. Seperti mereka di Indonesia mereka makan seperti duduk ya, bukan berdiri ya. India juga sama. Kalau saya belajar bahasa Indonesia karena saya butuh sekali di sini kan. Saya mau lanjutkan dengan S2 di ilmu ekonomi dan itu saya akan belajar di dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelum itu saya pastikan belajar bahasa Indonesia dulu dan setelah itu saya akan lanjutkan di S2 saya. Gitu. Ya, karena alasan saya pilih bahasa Indonesia itu seperti Joti ya, karena ada banyak hal-hal yang sama dalam Jepang dan antara Indonesia ya. Jadi saya mulai belajar bahasa Indonesia. Tapi sekarang saya tertarik tentang budaya dan masyarakat di Indonesia. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia. Begitulah Sobat Maju perkembangan bahasa Indonesia yang semakin mendunia, khususnya di negara Filipina. Di negara itu sangat menghargai Indonesia. Bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga produk-produk Indonesia suka dibeli oleh negara Filipina, seperti kapal laut, kapal militer, kereta api, produk-produk makanan, dan sebagainya. Sangat berbeda dengan tetangga yang di sebelah ya.